Pagi Pak Bupati. Aduh, ya Allah. Kemudian setelah ditemukan kecekupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, ya, seperti itu. Kemudian total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Bupati bisa disampaikan untuk masyarakat di Bekasi gimana Pak Bupati? Silakan sampaikan dulu gitu. Minta maaf nggak Pak? Masyarakat Bupati Pak. Mana Pak? Sampaikan Pak. Bupati Bekasi Adi Kuswara Kunang yang sempat menghilang dari sejumlah agenda resmi selama 2 hari akhirnya muncul di hadapan publik dengan status tersangka korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Ade sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek dengan total nilai mencapai 14,2 miliar rupiah. Ade Kuswara Kunang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Kamis 18 Desember 2025 setelah sebelumnya tidak terlihat dalam sejumlah agenda penting pemerintah daerah. Ade absen dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur, rapat koordinasi program makan bergizi gratis di Gedung Sate Bandung, dan peresmian wisata Kawung Tilu di Cikarang Timur. Ketidakhadiran Ade tersebut sempat menimbulkan tanda tanya hingga akhirnya KPK memastikan Bupati Bekasi telah diamankan bersama sejumlah pihak lain. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, kasus ini berawal dari komunikasi antara Ade. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Ini buat dengan adik saya nih, Bupati Bekasi yang tidak pernah lepas dari peci. Ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya. Mau nyandung kan? Mau nyandung kan? Wah, ini orang Sunda ya teh. Betah ya di dia. Betah. Oh, betah pisan. Alhamdulillah. Awas, nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek. Pasti. Jangan sampai ada sekolah jelek. Jangan ada puskesmas jelek. Rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera. Betul tidak?
betul. Jalan rusak ke mana jalan provinsi di Bekasi? Jalan rusak, Sir, Pak. Untuk provinsi? Cikarang Cibarusa. Bisa dilebarin, tapi susah. Kita lebarkan tahun ini. Iya. Terus mana deh? Loh, Pak, di setiap kecamatan masih ada akses jalan rusak. Jalan provinsi. Ke sana. Jalan provinsi. Kalau jalan provinsi ya Cikarang Cibarusa, terus SGC, juga ke Cibitung itu jalan. DWA-in mana jalan provinsi yang rusak? Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi, Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada gitu ya. Berapa sih biaya membangun pelabuhan ini? Kalau secara di utara sih kapasitasnya sekitar 100 sampai 200 miliar, Pak. Bangun aja sama kita sendiri, Pak. Wah, mantap. Salam sama saya. Siap. Bapak bikin DD-nya. Siap. Di 2026 Ya. ini sudah selesai terbangun pelabuhan. Siap, Pak. Saya siapin semuanya langsung, selesai setahun. Siap. Ya, Pak Kadis, alhamdulillah. Daripada ribut-ribut kita seolah-olah menggadaikan diri demi 200 miliar Iya, Pak, sama harusnya swasta. negara. Harga diri negara di mana? Pemerintah provinsi, duitnya banyak. Mantap. Hibahnya aja 3,5 triliun. Masa bangun pelabuhan sendiri nggak bisa cuma 200 miliar? ADM bingung, 250 ton bantuan kemanusiaan diangkut pakai apaan? Jalur darat takut dijarah orang yang tidak bertanggung jawab. Pakai pesawat hanya sanggup membawa sebagian kecil. Plot twistnya, kartu as pun dipakai. Kang Deddy kirim 250 ton bantuan melalui KRI Semarang, dibantu oleh TNI Angkatan Laut. Momen lucu pun terjadi saat KDM malakin Bupati dan Wali Kota untuk mensupport ABK yang sudah membantu. Bapak kenapa mukanya pucat? Belum disebut. Pengen disebut Depok juga. Partisipasi. Wali Kota Depok partisipasi. Siap. Wali Kota Depok support untuk kru. Siap. Kasih lagi mana? 30 juta. Purwakarta support. Ada Purwakarta. 20 juta. 20 juta. 20 juta support. 120 juta support. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana konten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, tuh hayang ting aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Saya tentu tahu yang gini-gini. Kan kita pengalaman, Pak. Ya kan, saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan Bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya.
kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum dan nanti sampai inkrar. Nah kemudian gubernurnya juga hari ini juga sudah, karena saya cepat, hari ini juga sudah berkirim radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dan sudah di TTA sama saya. Intinya adalah dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan publik di Kabupaten Bekasi, maka meminta kepada Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Bupati Bekasi sampai dengan adanya kebijakan pemerintah lebih lain. Jadi ya mulai hari ini Pak Wagub melaksanakan tugas. Bapak kan sekarang pemimpinnya. Apa langkah yang akan dilakukan? Harus pede nih. Pastinya ya, yang pernah akan dialami dengan Pak Bupati terkait Bali, akan kita teruskan. Nggak takut? Nggak akan takut. Berani ya? Berani. Dan nanti turun juga ke lapangan. Bantuin untuk Kepala Satpol PP jangan sendirian. Pak Lutfi itu kan biasa pakai seragam, sedangkan Kang Deddy biasa berbaur dengan warga. Jadi gaya kebijakannya pun pasti beda. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy belum tentu bisa dilakukan oleh Pak Lutfi. Pak Lutfi basicnya polisi, terbiasa dengan hal yang formal. Sedangkan Kang Deddy informal, santai, bebas formalitas. Coba saja, Pak Lutfi bakal canggung kalau misalnya mau peluk-pelukan sama Nini Peyot. Kalau Kang Deddy mah sudah biasa. Tapi kalau Kang Deddy mah sudah biasa mengeluarkan isi kantong ketika hatinya tersentuh, itu Kang Deddy mah sudah biasa yang seperti itu. Nah, hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan Kang Deddy seperti itu, oleh orang-orang yang tidak terbiasa, itu dianggapnya sebagai pencitraan. Kalau kata Pak Lutfi mah tidak alami, tidak akan ada hasilnya. Atau kalau menurut yang lain dikatakan demi konten, ingin selalu dipuji. Siapa pejabat yang rela melepas gajinya demi rakyat? Yes, inilah sosok pemimpin dari Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Buktikan pengorbanan itu. Sebuah langkah berani. Demi kepentingan rakyat di atas segalanya. Intinya gini aja, nanti dicoba didata, dianalisis, apa yang bisa terus direalokasikan. Misalnya gaji tunjangan gubernur ya, misalnya kalau dianggap bisa digunakan untuk yang lain, nggak apa-apa, geserin aja Pak. Misalnya dari 75%, 100%, 75% kalau belum ke 100 ya udah sisanya yang bulan ini kita realokasikan untuk yang lain. Kita geser dulu. Kita geser. September kan belum saya ambil tuh. Siap. Ya kalau misalnya harus 100%, yang untuk bulan itu kita geserin untuk kepentingan lain, gaji tunjangan gubernur kasihin aja. Digeser. Dan kemudian perjalanan dinas bila perlu yang yang bulan September, Oktober, November, Desember mu dalam kota, mu luar provinsi, apalagi luar negeri saya nggak ada sama sekali. Itu juga dienolin aja, geserin aja Pak. Sekolah we laluhur sia, evaluasi monitoring. Waduh, deuleuh ku sia ieu. Ngomong we heueuh, monitoring, evaluasi. Jauh-jauh sia teh kunjungan ke luar negeri. Tah deuleuh perbatasan lemur sia. Beres.
Studi banding jauh TK Korea kemana-mana ya, gala. Iya, daya turunan Majalengka ya. Ngaji mah di Cirebon, perbatasan teu Kapangi. Emanda ya Pak, Bogor. Aduh. Kudu halus. Siap. Tahap pertama besok pasukan Pagung kerakkeun heula babadola. Babadola rapikeun heula babad. Terus yang kedua, tugasin petugas outsourcing di dia. KDM datang ke Lok Sumawe. Reaksi warga di luar dugaan. Saya Deddy Mulyadi Haji Udin datang di Lok Sumawe. Terima kasih. Penerbangannya enak. Mana ketua kelompoknya? Siapa? Ini Pak. Ada berapa kepala keluarga? Kepala keluarganya 290. 290. 290. Ini di dusun. Oke. Kalau kampung Lancang Barat itu. Nah, maka saya ngitung kepala keluarga aja. Saya nitip 150 juta ya. Tolong dibagikan per kepala keluarganya 500.000. Iya. Ya kan? Ya. Terima kasih juga jajaran TNI AL. Sudah bawa makanan. Sekarang makanan punya, uang punya. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih ya. Sekarang begini, di sana kan terisolir. Mau nggak jadi relawan saya? Mau ya? Habis ini saya titipin barang, beras, minyak goreng, ya kan, telur, mie instan. Nanti diantar pakai mobil. Nanti mau pakai mobil, nanti ujungnya nyampe mana mobilnya berhentinya? Desa Camp. Nanti di camp situ. Nanti diturunin barangnya di situ. Warga bisa ngambil masing-masing. Oke? Yang penting kan nyampe kan? Jangan sampai di sana kekurangan pangan. Jadi gini Pak, cara pembagiannya gimana? Nanti kami di sana kan gitu. Cara-cara pembagiannya. Terserah Bapak. Nanti tinggal di kontak kepala desanya. Ada kepala desanya? Kasih tahu kepala desanya aja. Ini barang dari Haji Udin. Haji Udin didukung oleh PGRI. Ini kepala dinas pendidikannya. Ini bantuan PGRI juga. Ini dalamnya. Terima kasih buat teman-teman PGRI Jawa Barat ya. Nah, ini nanti kita kirim. Nanti Bapak ambil buat Bapak, buat saudara, buat teman, buat siapapun di sana. Ya. Ini orang jujur. Ciri orang jujur ketika dititipin barang, nanti kalau sudah nyampe barang gimana cara baginya? Itulah ciri orang jujur. Hebat, saya percaya sama orang-orang jujur. Ya kan? Mantap. Gampang. Cobaan anak sia asup ka sakola, muntas lewat dia kanu parahu pek cobaan anak pejabat. Tah sia. Lamun nganggap masalah ini sepele ya, cobain anak-anak pejabat ini, anak anggota dewan segala macam, suruh sekolah SD naik parahu liwat ka dieu. Abang teu geuring mah indungna sia. Enggak. Pura-pura baik aja, Pak. Enggak, Bapak baik banget, Pak. Yang saya lakukan ini pencitraan, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Udah, ini pencitraan aja. Nah, jadi video ini diperuntukkan untuk kalian yang sering nyinyir terhadap Bapak Aing ya, yang sering menyebut Bapak Aing sebagai gubernur konten, gubernur pencitraan, gubernur lambe turah, gubernur naif. Aduh. Bapak Aing di video terbarunya datang langsung ke Cianjur untuk menemui pendeta yang mengadu terhadap dirinya bahwa gereja yang telah dipakai untuk beribadah selama ini ada masalah terkait keuangan terhadap perbankan. Jadi ini dia ceritanya. Jadi gereja ini dibangun atau didirikan oleh salah satu misionaris terdahulu atau pendeta terdahulu. Dari sejak zaman dulu juga tanah sekaligus bangunannya ini sudah diwakafkan atau dihibahkan untuk menjadi tempat beribadah umat Kristiani. Singkat cerita, bapak misionaris yang telah mewakafkan tanah ini meninggal dunia, bre. Nah, tersisa anaknya yang masih hidup. Anaknya kebagian tanah di samping gereja. Nah, anaknya ini menggadaikan tanah di samping gereja itu terhadap perbankan, yaitu lebih tepatnya BPR ya. Nah, mungkin dia ingin mendapatkan jumlah pinjaman yang lebih. Kemudian dia top up dengan menggunakan tanah sekaligus bangunan gereja ini. Jadi gereja ini langsung menjadi jaminan pinjaman si anaknya itu. Padahal gereja ini kan sudah diwakafkan. Nah, ini yang jadi permasalahannya, bahwa gereja ini dalam 1 hari ke depan ini akan segera dieksekusi atau digusur oleh pihak bank sekaligus pemerintah yang membantu. Kalian tahu solusi dari Bapak Aing apa? Lihat nih videonya. Intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. Siap, kami sudah bikin dari gereja ini Bapak. Kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan, intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan.
Enggak, jadi gini Pak, berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Ya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Almet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Gak ada apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Iya, Almet. udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Pak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, yang sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap Bapak. Siap. Ya, Siap. itu kan. Ya udah, tapi nggak boleh Pak. Nggak boleh jangan Pak. Nggak boleh. Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Enggak, pura-pura baik aja Pak. Enggak Bapak, baik banget Pak. Yang saya lakukan ini pencitraan Pak. Enggak Pak, tidak Pak, tidak Pak. Udah, ini pencitraan aja. Aman ya? Siap. Udah, nanti saya koordinasi. Siap Pak Gubernur. Ya. Siap. Oke, jadi sekarang kalian tahu kan Bapak Aing seperti apa? Bapak Aing tidak memandang ras, suku, budaya, agama, semua rata. Ini yang dinamakan Islam itu rahmatan lil alamin, bre. Jadi jangan ada yang ngomong ke Bapak Aing bahwa Bapak Aing anti Islam. Ini yang dinamakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Tidak ada ras, tidak ada suku, bangsa, agama yang dibeda-bedakan. Jika rakyatnya merasa terbebani, jika rakyatnya berada dalam masalah, maka Bapak Aing turun untuk menyelesaikan masalah itu. Tinggal Pak Dedi di Jawa Tengah Pak Dedi. Ya kerjaman haji lalengkah halu kedajar kena mobil baheula. Di dieu teh banjir wae Pak Dedi. Ya mah kada ku Pak Dedi ya mah dibereskeunana ya mah yakin. Ku Pak Dedi mah eueuh sagala anu teu beres. Ya bakal beres yo. Aing kan karunya ieu warga Jawa Tengah. Di Demak kabanjiran kieu. Motor ge pararae ka loyot Pak Dedi tuh dolokeun. Binyang ieu mah Pak Dedi. Teko pujan saeutik Pak Dedi di dieu mah banjir Pujan saeutik banjir. Gitu Pak Dedi. KDM terdiam ketika warga Aceh menjelaskan, bukan banjir Pak, ini tsunami. Assalamualaikum Pak. Ya. Kami mau ke BTN Tupah Kampung. BTN. Allah, sini bapaknya sini. Sini Pak. Sini bapaknya. Ini tanya Bapak tahu dia. Ya. Ini buat bekal di pos di sini. Ya. Ya. Pak, selamat Pak ya. Selamat. Semoga Bapak menjadi yang amanah. Amin, amin. Ramah Pak ya. Amin. Saya cari saudara saya namanya Dedeh. Dede Pak. Suaminya Samsul Bahri orang Aceh. Kecil. Beliau bekas Tentara. Ada Pak di ujung. Ada di ujung. Bapak naik mobil saya, antar kita. Ibu sehat semuanya. Ini bekal. Nih, nanti buat bagi teman sini. Bentar, belum titik, belum titik. Belum Kasih. titik turun. Kita jalan. Ayo. Kasih. Kita jalan. Jalan ya. Jangan kita ngalih. Kasih. Ini Ibu buat beli susu bayi ya. Kasih. Terima kasih. Bapak namanya siapa? Nama saya Muhammad Nasir Pak. Muhammad Nasir. Iya. Kenal sama saya? Saya di TikTok Bapak Pak. Tidak pernah melupakan dan saya menginginkan sebagai kedepannya Sebagai apa? Sebentar, kasih. negara itu bisa menjadi yang menjadi contoh suri teladan. Alhamdulillah. Untuk masyarakatnya Pak. Wah, ini saya ketemu orang baik nih. Allah ya Rabbi. Ini kebutuhan pokoknya cukup nggak di poskonya? Kebutuhan pokok Pak, semalam Pak saya Pelan. tembuskan dengan heli Pak. Pak, tolong Pak, dari Kang Deddy Mulyadi Pak, diterima Ini buat Pak. ini.
Nggak apa-apa, ambil aja. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. kasih. Ayo Pak ya. Kasih. Waduh, jadi airnya segimana waktu awal bencana itu? Kalau di depan rumah kita sana Pak, ini kita ada bencana bukan banjir bandang Pak, tsunami sudah Pak. Oh, tsunami ya. Semenjak saya lahir sampai usia saya sekarang 6 Baru tahun, sekarang baru ini? Kali ini Pak. Ini Pak. Siapa? Apa kabar? Dek, sini Dek. Ini buat ini, Adek. Ini nih. Ambil. Ambil Dek. Aduh tahu dari mana. Timur ya. Ambil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti mampir saya ke atas dulu. Ya, makasih. Pak Samsul. Saya nemen Pak Samsul dulu. Kasih. Saya cara kerjanya efektif ya. Kita hari ini bukan untuk selfie, bukan untuk foto. Jangan habiskan waktu saya untuk yang begitu. Saya minta koordinatornya mana? Kerjanya Pak. Ayo, mana datanya? Datanya mana sini? Berapa orang semuanya? Ini semuanya berapa orang Pak? Itu Cacan Sadayana Pak. Sini ini Pak. Yang di sini kita ngomong yang di sini. Yang di sini berapa? Yang di sini 9 orang. Oke. Cacan Sadayana itu Pak. Iya, yang di sini dulu. Yang di sini yang di bandara sekarang berapa orang? Kita selesai satu-satu ngomongnya. Karena yang diurusnya banyak saya ini. Oke, yang di sini berapa orang? Di bandara berapa? Sekarang yang siap pulang berapa orang? 19. Jangan ngarang, berapa orang? Iya 19 Kak. Ada 19. Data namanya di sini baru ada 9. Di bandara ada berapa? Yang di sini, bukan yang di luar. Yang di sini. Enggak gini. Ini kan kita harus kerja efektif. Saya pengen nanya, berapa warga boleh kira-kira? Kan harus dibuatin tiket pesawat. Ya 19 orang Pak. Tulis namanya. Ya siap. Atas. Enggak, baru 9. Yang mau pulang aja. Datanya harus lengkap. Bapak Ibu naik tiket pesawat, ya kan? Datanya harus lengkap dan nama alamatnya. Iya, ditulis lagi tuh, udah diambil lagi. Assalamualaikum. Wah, sehat. Masya Allah. Gawe naon tadi di dia? Abdi relawan Pak. Orang lawan di Sukabumi. Hadi yang ngahaja. Ongkos di mana? Ya, Haji Aldo masalah Pak. Haji Aldo mah jadi relawan. Ya, Pak. Mana ya rombongan anak? Koordinatornya siapa? Tanyain teh. Abdi Pak. Semuanya berapa orang? Kalau dari semuanya 43 Pak. Kemarin yang sudah dikirimin beli tiket berapa orang? 43 Pak. Sudah tiketnya udah. Terus Jalan kaki ketemu. Nginep di hutan semalam. Jangan sekarang lagi sama ngalaja jangan. Terus katanya udah pada makan belum Pak? Saya 2 hari udah nggak makan, minum pun minum air mentah. Terus mau gimana sekarang? Mau pulang? Ayo dah, saya koordinasi lah dengan pihak. Sekarang udah pada makan? Udah. Waktu itu saya transfernya ke siapa yang terimanya? Ya. Ini yang terima. Yang pertama 6 juta, yang keduanya 12 juta. Saya kirim. Udah terima, kamu udah bagiin rata? Mau pilih di sini, mau pilih pulang? Asalnya kerjanya opo? Kuli bangunan. Sehari berapa kuli bangunan di sini? 150 itu tukang Pak. 120. Kenaik tukang berapa? 150. Sama ya dengan di kita. Ada yang bawa anak kecil juga Pak, perempuan. Siapa? Agung, mana Agung? Kau orang Sukabumi nggak jadi orang Aceh. Yang orang Aceh siapa? Tinggalnya di Acehnya di mana? Merdu Pak. Kami korban banjir. Tapi meninggal sebelum banjir istrinya. Sakit sekarang anaknya mau dibawa pulang ke Sukabumi. Ya wes. Ya udah selain tiket pesawat saya kasih 2 juta per orang. Masya Allah. Jadi pulang ke rumahnya bawa bekal buat Keluarga. Tasnya mana tas Bapak? Ini buat keluarga ini karena meninggal ya. Saya nitip 10 juta ya buat bekal di Sukabumi nanti bisa makan. Nih, uangnya. Nih 100. Jadi sekarang bisa pulang dan punya uang untuk keluarga. Itu. Kalau keluarganya kan berharap sampai rumah nggak bawa duit pun nggak apa-apa. Sekarang dibonus. Pulang dengan selamat, dompetnya tidak kumat. Pak Purwanto, kamu ini biasa ngurusin anak-anak kecil. Ya. Nih, kasihan ibunya nggak ada. Mau ikut kepala dinas pendidikan ini bahaya nak. Mau nanti diangkat jadi anaknya Pak Purwanto sekolah. Ya kan? Berkah. Tapi Bapak jangan dulu kawin. Ya. Buat yang punya rumah nitip, terima kasih udah membantu warga Jabar. Ya. Mari, makasih ya. Rasa gaya. Halo guys. Saya pakai media. Pakai media kok Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku aku banget. Usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri.
Satu tujuan, satu pikiran, Deddy Mulyadi bikin Ferry Irwandi jatuh hati. Beberapa hari ini mungkin kalian udah tahu kalau Ferry Irwandi tengah jadi perbincangan nasional. Namun dibalik itu, dia ternyata jatuh hati dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dalam unggahan terbarunya, Ferry menyebut jika kebijakan KDM tentang kepemilikan rumah sangat tepat dan bagus sekali. Negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana. Karena kan rumah mewah itu besar-besar tuh. Jangan sampai rumah yang besar-besar ini itu tidak diisi. Kenapa? Yang isinya juga nggak tahu di mana. Saya tahu lah di Jawa Barat ini, misalnya di Bogor, waktu dulu rumahnya penuh dan kebanyakan perempuan yang isi rumah itu. Ketika suaminya pensiun, perumahannya kosong semua. Rupanya pindah, ketahuan. Nah maksud saya. Sudahlah gitu, punya simpanan diambilin perumahan gitulah. Ya udah, susah-susah amat. Ada pengembangan baru tempat ini, ngambil satu buat yang kuliah di sini, buat yang kuliah di sini. Besoknya pensiun, kan nggak ada yang torin rumahnya. Nah, ya udahlah. Bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih, Pak. Bahkan tanpa ragu, Ferry memuji Kang Deddy dalam narasinya tersebut. Jika apa yang dilakukan Kang Deddy adalah sebuah kebijakan yang selama ini rakyat nantikan. Dari dulu tuh gue... Kang Deddy, mohon maaf ya, kita nanya, budgetnya ini tak terbatas? Tak terbatas. Oke. Ya, soalnya dusnya kan ini kan kuantitinya banyak. Ya, budgetnya tak terbatas. Kalau kurang uangnya jual sapi saya, masih ada 500 ekor. Motor lihat tuh di atas. Motor naik motor. Kita kesini. Bang. Iya Pak. Hati-hati ya. Makasih, hati-hati. Siapa coba? Bapak siapa namanya? Bapak siapa? Aku nonton TikTok itu ya. Bapak siapa? Iya Pak. Makasih Bapak. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Ini kan tinggal ada hujan aja. Karena ada hujan ya. Udah berapa hari ada? Udah berapa? 10 hari ini. Kering itu udah. Ini kalau udah ada hujan rapi. 7 hari berturut-turut dan deras. Ya alam tuh kan merespon. Ketika karena dia reaksi. dirusak, jar kau. Iya. Terganggu. Diganggu lagi. Alam tuh merespon. Sini. Siapa coba? Pak Mulyadi. Keren. Pak, makasih ya Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Hai. KDM sihlah. KDM ya Allah. Dari mana KDM? Kaget mah atuh lah. Makasih ya Pak. Aduh Pak ini. Pak siapa? Makasih banyak. Siapa? Saya sih. Kasih. Kena saya. Kenapa? Pak Deddy. Makasih banyak Pak Deddy. Mantap Pak. Tapi masih ada deh. Dari mana dia ambil air bersih? Titiknya kedua nih, bilang saja bapak kemarin. Pak Haji sehat. Alhamdulillah Pak, Pak murah rezeki Pak. Makasih ya. Alhamdulillah. Pak Deddy. Makasih banyak Pak Deddy. Makasih, Bos. Pak, makasih, Pak. Makasih, Pak. Hai, Bapak. Bapak, sini. Alhamdulillah Pak, makasih banyak Pak ya. Ini sini. Ketua poskonya siapa? Ketua poskonya siapa? Dibagi. Makasih ya. Bang, dibagi Bang ya. Relawan nih Bapak Aing. Aduh, ke Langsa. Langsa sama K, tanggal dibagi. Ya. Udah, makasih. Makasih Pak, makasih Pak. Sehat Bapak, rezeki Bapak. Sehat Bapak, Masya Allah. Masya Allah Bapak. Makasih Kang Deddy ya. Makasih ya Pak. Makasih. Nih, sewa. Oke. Kang Deddy. Bapak dulu kami. Ya Allah. Bagi teman-temannya ya. Makasih. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Momen mengejutkan terjadi saat seorang tokoh yang mengaku sebagai Presiden Aceh dan mantan KAM mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy atas kepedulian dan bantuannya yang dinilai dapat mempererat persaudaraan Sunda dan Aceh.
Atas nama Presiden Aceh ketiga, ini mau saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya, yang seharu-harunya kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy, Gubernur Bager Pisan, Gubernur Aing Cek Sunda Aceh. Atas kehadiran beliau dari Sunda datang ke Aceh ini sangat mengobati rasa kepedihan bangsa Aceh, rasa yang dilantarkan oleh pemerintah pusat. Ini sangat terharu, sangat terobati. Karena Kang Deddy tahu pisan untuk menggunakan waktu dengan terjadi bencana itu, Kang Deddy menyambung rasa tali persaudaraan antara Sundanis dengan Acenis. Atur nuhun Kang Deddy. Kang Deddy atur nuhun. Gubernur Aing, Gubernur Bager. KDM kagum melihat warga Aceh seharian jalan kaki pikul cabe demi beras dan ikan asin. Khayalan kami tadi bawa cabai ke sini, pulangnya bawa beras satu koni kecil kan gitu. Bawa ikan asin. Sekarang bawa beras masing-masing 1 ton. Bawa sarden 100 dus masing-masing. Bawa gula 1 kuintal. Kenapa Allah ngasih banyak sama abang? Karena abang mau berusaha. Berusahanya apa? Jalan selama 1 hari mikul cabe. Kalau abang nggak mikul cabe ke Semawe, tidak akan ketemu saya. Sekarang uang utuh, barang ada. Udah punya rokok? Suka merokok? Rokoknya apa? Ciri orang baik itu ketika ditawarin susah menjawab. Itu ciri orang baik. Jadi ketika ditawarin menjawabnya susah. Karena dia ada rasa malu dalam dirinya. Itulah orang baik. Ini. Ini. Bawa biar saudara sekampungnya bisa merokok. Karena kalau nggak merokok stres. Iya. Bawa surat kembangnya. Udah tuh kan. Ini orang hebat. Sudahlah Pak. Jangan terlalu banyak. Orang baik tuh begitu Pak. Ini berapa? Ini 113.320. Oke. 6 selop surya 12 kap. 6 selop surya 12. 113 juta. 2. Ilmu 2. Bapak dengan ini 2 tempat beda. Kampungnya semua Sini, beda-beda lah. Sini Bapak sini. Ini Bapak untuk operasional Bapak berdua. Ya. Ini untuk operasional Bapak grup. Ya. Ya. Ini Bapak berdua. 3 tambah aja. 3 biar 15 juta ya. Ini tinggal hitung takut kurang-kurang. Itu hitung 5 juta. Jadi 15 juta 1 orang 5 juta operasional. Ini Pak, hitung dulu takut kurang nanti tinggal patujunan. Pak, mati ya. Udah. Udah. Ini salah satu problem yang saya amati dari dulu. Kenapa rumah sakit pemerintah di kabupaten selalu penuh, nu pilaknya dirawat? Kok di puskesmas ya atau gitu mah? Puskesmas juga udah kan, kadang-kadang kan minta dirujuk.
nya tuh burian mah batu kudu dirujuk, Pak. Ya, tadi Pak, kalau misalkan ke sini mau saya nggak dilayanin karena gimana? Artinya gini loh, Pak. Bapak bisa nggak dari sekarang rumah sakit kabupaten itu mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang seharusnya tidak mesti dirawat di rumah sakit gitu loh, Pak. Antara penyakit yang dijalani dengan nilai biaya yang ditimbulkan terlalu tinggi. Betul. Ini mah cek saya gitu. Bener. Anu kira-kira bisa diinpus di imah mah di imah we atuh. Kayak di dunia. Kenapa sok jelasin? Ya itu sisi legal sih nggak boleh. Pengawasan pun tidak diawasi. Kecuali kalau diawasi mungkin boleh. Dan tindakan-tindakan bersifatnya medisnya emang harusnya diinstalasi sarana kesehatan. Betul. Kesehatan di rumah ya. KTP atau puskesmas misalnya. Ya kenapa tidak misalnya di desanya disiapin sebuah unit, sebuah ruangan di kantor kepala desa, di kantor desa yang memenuhi standar kesehatan, standar layanan. Kan di desa ada bidan, kadang ada perawat, karena pengobatan itu sugesti. Kalau hanya demam dan itu tidak beresiko, kalau misalnya demam doang seharusnya nggak butuh diinfus, Pak. Selama masih bisa makan obat, minum makanan, tidak indikasi. Psikologi, Pak. Psikologi sugesti, Pak. Ya, urang rengas deh, kalau udah disuntik mah teu cager. Kan ayo, ya udahlah, saya ngerti urusan rakyat teh. Jadi berobat itu adalah sugesti, ya kan? Selama secara sugesti dia menyembuhkan, ya lakukan. Disuntik ya suntik, ya vitamin. Anu berobat kudu kadinya, kan sugesti. Kudu kadinya tuh kadinya mah teu cager. Daripada ngantri, Pak, maunya pilot dirawat tuh apa we. Gitu. Nah, Bapak sok sekarang ayo bupati, ada gubernur, ada kepala dinas kesehatan yang tadi tidak boleh menginfus di rumah. Nah, baik sih. Awas ya, baik. Lamun bupati nak baik kanyawan infus di imah, baik mereka. Pan pejabat tuh mun geuring teh mau kanyawan, Pak. Panggil di imah, tutup, infus. Kades ya, wain teu meunang sia ku kades. Lamun kayak ngarankeun bupati ditelepon ka urang, bener mah gubernur anu jadi infus teu meunang aing sia. Keur maretik. Bagian metik. Jadi perkebunan. Perkebunan PPTK, Pak. PPTK teh mana? PTPN. Halo. Pak. Perkebunan sahaya. PPTK Gambung, Pak. Ini mah Puslit. Puslit. Pusat penelitian. Iya. Oh, tapi iya di kilo. Di kilo, Pak. Kabagian sabaraha sapoe? Kumaha ieu seuna pucuk, Pak. Ayeuna keur alus teu? Ayeuna nya bertengahkan. Menang sabaraha? Kengeng sadinten paling agak 50.000. 50. Oh, tapi lumayan beunang. Tapi kan teh sanajan diupahna murah, boga jasa ka Jawa Barat. Alhamdulillah. Jasana naon lamun eueuh kebon teh ieu, eueuh leuweung ieu banjir. Nuhun, terus Pak. Teres pisan. Gitu, banjir. Geus boga ieu teu kartu jaminan kesehatan. Kartu apa namanya sabaraha sih macamnya? Aya, jaminan kecelakaan kerja aya. Nuhun aya. Aya, apa namanya BPJS gaduh. Sarakola barudak. Alhamdulillah. Kan ayeuna mah tikna teu ieu nya teu make dikepetik ieu nya. Gunting aya namanya. Oh. Ieu ketehna keur aralus ya. Mohon alhamdulillah kayak kepaling. Dia sabaraha urang itu baturan di dia? 12 jalmi 13 13. Hareuing 13 nya. Subhanallah. Ya 5. Ya 5 juta bagi. Ya Allah. Salaki mana Salaki? Di mana? Patahlah sareng Bapak. Yang di pondok. Yang di pondok, Bapak. Sok teh. Iya, sok. Kalau Bapak. Sok ikut fotokan. Kemana fotokan? Subhanallah. Ya Allah, mimpi apa? Ya Allah, ya Rob. Ya orang 500.000 ewang seorang. Subhanallah. 12, kita 5 juta kan? 5 juta. Alhamdulillah ya Allah. 7 juta tah.
Ini lumayan beli beas. Beli beras, Mas. Siap, atuh. Nuhun ya. Siap, nuhun. Tahu Pak Dedi dari mana? Tahu Pak Dedi. Rumahnya mana? Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Ambil. Siap ya. Tahu Pak Dedi dari mana? Dari Belanda. Dari kebagian? Ya. Dari HP-nya. Dari? Iya, dari HP. Dari HP? Dari lihat. Ya, udah. Ayo, kita jalan lagi. Kamu udah belum? Udah. Pak. Ayo, Bapak. Kami di sini kampung, Pak. Ya, nanti saya dekat. Maaf, Pak. Ini orang yang nggak bisa ini. Bisa matiin. Terima kasih, alhamdulillah. Iya, untuk ayah di belakang, Ya, Pak. udah. Terima kasih banyak, Pak, ya. Bang, sini, Bang. Terima kasih banyak, Pak. Ini, Bang. Ya Pak, terima kasih. Oke, Pak ya. Kasih. Ayo kita jalan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak, sini. Nama siapa? Hah? Nama siapa? Namanya siapa? Asnawi. Asnawi. Itu masjidnya roboh. Roboh dulu. Roboh. Ini kampung apa namanya? Hah? Kampung apa? Kampung apa? Kurung Haji. Kurung Haji. Kurung Haji. Bapak Haji. Bapak Haji. Haji juga. Haji juga. Haji juga. Saya Haji juga. Haji Udin. Ya Haji juga. Haji asli. Haji asli. Ya. Saya Haji Udin, Pak. Ya. Ya, makasih ya. Ya sama-sama ya. Ayo Pak ya. Aja ya. Oi. Makasih. Makasih ya. Makasih. Nanti. Nih. Nih. Pak, makasih alhamdulillah, makasih ya. Mau? Oh, Pak Dedi. Tahu Pak Dedi dari mana? Haji saya ada. Haji. Ya. Siapa? Haji dalam. Sudah salah. Sudah salah tadi. Oh, buat juga. Nih. Sedang sholat ya? Tadi sedang salat. Oh, iya. Stop, Pak. Nah ini. Pak. Ah, keren. Nih. Nah, rezeki ini, Pak. Terima kasih. Sini. Nanti. Ya. Bilang makasih dulu ya. Ya, pegang. Makasih. Makasih, Pak. Wah. Nah, sini geser. Sini sebelah sini. Sini sini. Sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Sini. Sebelah sana ya, sebelah sana. Apa ambil? Kasih. Ambil gua. Udah nanti kebagian. Tenang nanti kebagian tenang aja Pak. Antri Pak, antri pelan-pelan. Udah, yang udah. Nanti kebagian. Tenang nanti kebagian. Bisa mundur nih. Ya udah. Nah. Ya nanti kebagian. Tenang nanti kebagian. Makasih ya. Udah mundur ya. Udah mundur. Semua rata kebagian. Sabar Bu, sabar. Udah ya. Kebagian. Yang udah sudah, yang saya sudah mundur ya. Mbak Ida sudah. Nah. Belum nih. Ya udah tenang ya. Ibu belah sini semua Bu, tapi ngantri Bu. Antri, Bu. Antri. Dah. Bu, antri Bu, antri aja, antri. Sudah geser. Kasih. Makasih Bapak. Iya. Dah Bu.
Dah. Video gitu ya. Nah, dah. Nah, yang udah aja, pelan Bu, pelan. Ya. Nah. Pak, bentar Bu, bentar Bu. Nah. Beda deh. Nah, dah. Makasih ya Pak. Enak ini dulu Pak. Udah mundur Bu. Tenang. Masih ada tenang. Masih. Nah, ya. Nah, yang sudah Bu. Udah mundur, yang sudah mundur. Yang udah geser, Bang. Udah. Bang, yang udah, Bang. Sudah. Udah. Nah. Oke, sudah. Nggak usah berebut, semua kebagian. Nah. Banyak di sini. Ya. Siap. Ayo, nanti. Siap. Yang penting Masih. nanti. Nah. Nah. Oke. Mundur Bu, yang udah mundur ya Bu. Udah. Gara-gara Deddy Mulyadi, warga Indramayu jadi begini. Gak habis pikir sama KDM, baru aja dapat kabar banjir langsung punya solusi. Ratusan warga Indramayu terjebak banjir sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi di tangan Kang Deddy, cuma butuh waktu beberapa hari, para warga ini langsung punya solusi. Mereka akan dipindahkan sementara dan tahun depan akan dibuatkan rumah yang bagus dan apartemen nelayan khusus di tempat yang lebih aman. Dari dulu tinggal di situ. Iya. Tadinya tanah pinggir kali aja. Iya, tanah. Gak punya tanah lain. Gak punya Bapak. Pak Bupati mana? Pak Bupati rencananya gimana kalau ini kan warga asli? Yang mau relokasi kami siapkan. Lahannya ada. Lahannya sudah ada. Udah, oke. Kalau potensi rumah, ya insya Allah kalau misalnya dari provinsi bisa. Nanti kita bantu. Berapa puluh rumah sih? Kalau yang saat ini tanah yang sudah kita sediakan bisa sampai 250 rumah. Sebelumnya 90 rumah sudah selesai. Sekarang bisa untuk 250 rumah. Ya udah nanti dibantu rumahnya, ya. Udah, yang penting warganya kan lebih baik daripada kebanjiran terus, tapi tanahnya sudah ada kan. Ya nanti tahun depan kasih bantuan rumah, ya. Alhamdulillah. Biar nggak cerita banjirnya nggak berhenti. Sekarang pindah dulu, nggak kebanjiran, tanahnya udah disiapin. Nanti mulai ya maksimal mulai bulan Maret sudah mulai bangun rumah baru. Ya, mau nggak? Mau. Kalau Bapak mau ya kita bangun rusun. Siap. Patungan kita. Ya boleh. Kita patungannya sedikit nggak apa-apa ya. Boleh, Bapak siapin tanahnya. Ayo siapin rusun. Nanti siapin. Berapa lama? Beres, nggak ada susah. Nanti saya tetapin sebagai kampung nelayan eretan. Tahun depan langsung bangun, tenang. Dan kemudian sisanya yang 1000 kita bikin apartemen nelayan. Berpuluh-puluh tahun masalahnya nggak kelar-kelar. Ya, baru kelar sekarang ya. Iya. Cepet, nggak pakai rapat-rapat. Ya kalau dapat uang mah tepuk tangan terus. Hilang ribuan tahun di telan masa, Deddy Mulyadi akan kembalikan kejayaan Sunda. Gunung Padang adalah situs paling kuno di dunia, bahkan konon katanya peradaban di sini akan mengubah peta sejarah. Dengan bangga, KDM dan Kementerian Kebudayaan akan membangun ulang situs Gunung Padang, membuka lembaran peradaban yang sudah lama hilang dan mengembalikan kejayaan Sunda di tanah Jawa. Jangan selalu menghubungkan peninggalan masa lalu dengan mistik. Peninggalan masa lalu itu dihubungkan dengan teknologi, bahwa leluhur kita pada abad itu sudah memiliki teknologi yang tinggi gitu ya. Jadi ngangkat batu ini pakai orang, bukan pakai jin. Permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Nah, ini yang tua nih sebenarnya. Uji karbon itu apa, Pak? Jadi yang kita dating itu adalah semua makhluk hidup yang mati dia meninggalkan jejak karbon. Oke. Jadi jejak karbon itu yang kita uji umurnya. Nah, yang di sini yang kita ambil sampel itu adalah kita ambil sampel karbonnya dari lapisan di sini misalnya.
Ya, karena itu kan ada jejak-jejak kehidupan di situ. Oke. Bapak nguji karbonnya di mana? Kan itu loh. Beta Lab Analytical di Amerika. Nah itu Ah, yang Florida, dimaksud. Florida. Orang Indonesia itu Pak kalau nggak denger diuji di Amerika nggak percaya orang Indonesia itu Pak. Jadi harus ada Amerika, Jerman, Jepang. Nah ini direkonstruksi jadi apa? Rekonstruksi yang dimaksud, kita tidak merubah apa-apa secara umum. Tapi khusus saja yang batunya miring, yang itu ditegakkan sehingga kelihatan wujud utamanya. Ini pandangan saya. Ilmu pengetahuan leluhur kita ini kan menjadi satu kesatuan Ya. antara pemahaman kosmologi dan pemahaman spiritualitas. Jadi bagi orang tua dulu, meditasi, spiritualitas, astronomi, geologi itu satu kesatuan ritual, Pak. Betul. Di sini kita juga menemukan dari berbagai bangsa, dari berbagai huruf menyebutkan tempat-tempat yang aman di masing-masing negara itu ada. Jadi di Indonesia di antaranya salah satunya tempat paling aman ini. Kalau kita menjurus ke poros utara selatan, di sana ada gunung api, di tengahnya ada patahan, di selatannya ada lembah yang dalam. Nah, inilah pilihan leluhur kita sebagai tempat hidup yang aman dan menerus berlanjut, Pak. Wakil wali kotanya jadi tersangka korupsi, Deddy Mulyadi bongkar anggaran kota Bandung. Kali ini KDM bertemu dengan Farhan wali kota Bandung dan membahas anggaran belanja yang dilakukan. Namun pas KDM tanya untuk anggaran jalan, dia terheran-heran kenapa alokasinya dikit banget. Nah berarti kan jalan yang di jalan-jalan gang kelurahan sudah berapa persen yang dalam posisi berhotmik? Nah, kalau berhotmik mah masih rendah Pak, terus terang aja. Nah, sekarang anggaran jalan berapa yang di kota Bandung? Jalan 137 M. Hanya jalan. Pak Kasat? Ya, siapa? Oh, itu tuh yang komplek yang dibongkar kemarin, itu komplek apa sih? Itu tempat prostitusi, Pak. Yang berada di sepanjang bantaran Kalimalang. Beranian. Yang lain belum tentu berani. Ya, kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya, peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau tuh berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya. Dan sudah berat banjir, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah, tetapi kan pemerintahan harus berjalan. Jadi ya mulai hari ini Pak Wagub melaksanakan tugas. Ya kan kadang-kadang dunia ini aneh-aneh. Wagub itu dulu kakaknya jadi Bupati Bekasi, almarhum Eka siapa? Eka Supriyatmaja. Nah tetapi ya paling utama ya sudahlah, nggak boleh lagi ada yang begini. Ya lelang terbuka aja terus, nggak boleh lagi ada pengaturan segala macam. Lurus aja gitu. Tapi kan psikologi ini kan harus dibangun. Jangan sampai nggak ada yang mau nanti. Nah ini Pak, Bapak kan sekarang pemimpinnya. Apa langkah yang akan dilakukan? Harus pede nih. Pastinya ya, yang pernah akan jalani dengan Pak Bupati terkait Bali, akan kita teruskan. Nggak takut? Nggak akan takut. Tapi gini aja, nanti kita identifikasi aja bagi warga yang miskin ekstrem. Nanti kita bantu juga, dikasih aja tempat kontrakan. Nanti kita carikan solusinya. Karena 2026 menurut saya sih lebih luas anggaran provinsi juga Pak. Kan kalau saya selalu punya keyakinan setiap gerakan pasti ada rezekinya. Tapi Pak Bupati ini Pak PLT-nya siap ya? Tidak akan cari popularity. Wah, kan harus sayang sama Bekasi. Jalannya jelek. Wah, nggak boleh, harus berubah. Kabupaten kaya raya. Pokoknya Bapak siap ya meneruskan pekerjaan yang kemarin dilaksanakan oleh Bupati. Sudah. Berani ya? Dan nanti turun juga ke lapangan. Bantuin untuk kepala Satpol PP jangan sendirian. Saya Selasa ke tempat Bapak jam 10. Kita Senin mau kumpul-kumpul dulu. Kumpul dulu ya. Nanti Selasa saya ke situ. Saya akan bantu komandoin. Karena dulu saya pengalaman juga bantuin dampingin kakaknya waktu awal. Salah satu yang dilaksanakan itu adalah museum itu. Bagus ya? Perjuangan. Ya, oke. Terima kasih. Pak Kasat? Ya, siapa? Oh, itu tuh yang komplek yang dibongkar kemarin, itu komplek apa sih?
Itu tempat prostitusi Pak, yang berada di sepanjang bantaran Kalimalang. Hebat beranian. Yang lain belum tentu berani. Ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau tuh berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya. Dan sudah berat banjir, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah, tetapi kan pemerintahan harus berjalan. Jadi ya mulai hari ini Pak Wagub melaksanakan tugas. Ya kan kadang-kadang dunia ini aneh-aneh. Wagub itu dulu kakaknya jadi Bupati Bekasi, almarhum Eka siapa? Eka Supriyatmaja. Nah tetapi ya paling utama ya sudahlah, nggak boleh lagi ada yang begini, ya lelang terbuka aja terus, nggak boleh lagi ada pengaturan segala macam, lurus aja gitu. Tapi kan psikologi ini kan harus dibangun, jangan sampai nggak ada yang mau nanti. Nah ini Pak, Bapak kan sekarang pemimpinnya, apa langkah yang akan dilakukan? Harus pede nih. Pastinya ya, yang pernah akan dialami dengan Pak Bupati terkait Bali, akan kita teruskan. Nggak takut.